Halo, saya Valentina Tagalung. Hari ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran geografi untuk SMA kelas 11. Di kelas 11 ada 7 bab yang akan kalian pelajari. Untuk bab yang pertama adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, bicara tentang poros maritim adalah bicara tentang kelautan Indonesia. Kalian semua pasti sudah tahu salah satu potensi kelautan Indonesia adalah mangrove. Mangrove itu tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Oke, sebelum kalian mengetahui potensi-potensi lainnya yang ada di Indonesia, terutama di lautnya Indonesia, kalian harus mempelajari letak, luas, dan batas Indonesia, serta karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang pertama adalah letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geografis, maupun geologis. Kita semua tahu bahwasannya Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.000 lebih pulau. Jadi Indonesia dapat dikatakan adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Perhatikan garis koordinat pada peta berikut. Kamu bisa melihat ada garis yang ditarik dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan yang berbentuk kotak-kotak. Itu adalah garis lintang dan garis bujur. Kedua garis itu berguna untuk mengetahui posisi suatu wilayah berdasarkan titik koordinatnya. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang sejajar ekuator dan melingkari bumi. Jadi yang horizontal artinya dia ditarik dari kiri ke kanan. Kemudian garis bujur adalah garis khayal vertikal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi dia ditarik dari atas atau dari utara ke bawah, ke arah selatan Indonesia. Lalu, di manakah letak Indonesia berdasarkan titik koordinatnya? Posisi astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, titik 6 derajat lintang utara itu terletak di Pulau W Aceh, di bagian ujung Sumatera. Kemudian titik 11 derajat lintang selatan terletak di Pulau Lote. Kemudian titik 95 derajat bujur timur terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Kemudian titik 141 derajat bujur timur terletak di Merauke, Papua. Letak lintang Indonesia ini mengakibatkan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis artinya memiliki curah hujan tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Suhunya tinggi, pelapukan kimia tinggi, sehingga dapat menguntungkan negara Indonesia. Jadi di Indonesia flora dan faunanya atau hewan dan tumbuhannya itu sangat beragam. Sedangkan letak Indonesia secara garis bujur menjadikan Indonesia itu terdiri menjadi 3 bagian waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia ini dapat menguntungkan baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Dari aspek ekonomi, Indonesia berada di jalur perlintasan perdagangan dunia. Dari aspek sosial, Indonesia mudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di Asia dan Australia. Dari aspek budaya, Indonesia mendapat pengaruh dari negara-negara di sekitarnya. Kemudian, Indonesia memiliki keragaman budaya sehingga tidak menutup kemungkinan timbul akulturasi atau percampuran budaya. Proses tersebut disebabkan mudahnya interaksi antara Indonesia dengan negara lain. Secara negara Indonesia dengan negara lain sangat dekat perbatasannya. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Mengapa jalur perdagangan internasional ini sangat mempengaruhi Indonesia? Dan menurut Anda, apa dampak dari kondisi tersebut?
Indonesia berada di persimpangan lalu lintas perdagangan internasional, terutama melalui jalur udara maupun laut. Di sisi lain, Indonesia bertetangga dengan negara-negara Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Tiongkok, Singapura, dan Thailand. Letak Indonesia ini memberi banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan cara menyediakan fasilitas perdagangan dunia. Yang ketiga adalah letak geologis Indonesia. Secara geologis, Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng aktif, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Perhatikan peta berikut. Pada peta, kamu sudah melihat bahwasannya Indonesia berada pada kawasan Ring of Fire atau kawasan cincin api. Kamu melihat tanda panah yang ada pada peta. Pada peta tersebut terlihat jelas bahwa lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Jawa dan Sumatera. Sementara lempeng Eurasia bertabrakan dengan lempeng Pasifik di daerah Maluku dan Papua. Hal ini menyebabkan di Indonesia banyak sekali gunung api, sering terjadi gempa. Itu adalah dampak negatif dari adanya lempeng ini. Namun, dampak positifnya juga sangat menguntungkan Indonesia. Daerah gunung api aktif mengakibatkan tanah di Indonesia menjadi subur. Kemudian, Indonesia memiliki mineral tambang yang banyak, kaya akan sumber mineral. Yang kedua adalah luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 adalah 1.913.578 km persegi. Sedangkan luas perairan Indonesia adalah 6.315.222 km persegi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia mempunyai lautan yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Yang ketiga adalah batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia dapat kita lihat melalui batas daratan dan batas lautan. Yang pertama adalah batas daratan. Indonesia berbatasan darat dengan 3 wilayah negara lain. Kamu perhatikan peta Indonesia. Pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia, negara Malaysia. Jadi, Malaysia dengan Kalimantan itu adalah satu daratan. Hanya saja dipisah menjadi 2 negara. Itu namanya berbatasan darat. Kemudian, Indonesia juga berbatasan darat dengan Timor Leste. Kemudian, Indonesia juga berbatasan darat dengan Papua Nugini. Papua dan Papua Nugini itu adalah satu daratan, tapi terpisah. Satu negara masuk ke dalam negara Indonesia, satu lagi Papua Nugini. Itu namanya berbatasan darat. Jadi ada 3 ya. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia, dengan Timor Leste, dan Papua Nugini. Kemudian, Indonesia juga berbatasan laut dengan negara-negara tetangga. Ada 10. Oke. Di sebelah utara itu bagian atas. Kutub utara, kutub selatan, ingat. Bagian atas. Indonesia berbatasan laut dengan wilayah Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian di sebelah timur Indonesia berbatasan laut dengan daratan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Jadi itu dia batas-batas negara Indonesia. Batas-batas ini sering menimbulkan konflik. Contohnya adalah konflik Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Dulu, Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan itu ada di bagian utara terdepan Indonesia. Dan sekarang sudah menjadi milik Malaysia. Itu dulu menjadi konflik dan sekarang sudah menjadi miliknya Malaysia. Jadi, kita seharusnya lebih banyak
menjaga pulau-pulau kita ini. Walaupun pulau Indonesia itu sangat banyak, ada 17.000 lebih tadi, tapi tetap saja itu adalah kekayaan sumber daya alam kita yang harus kita jaga. Oke? Kemudian batas laut Indonesia. Menurut hukum internasional atau sering disebut UNCLOS, Indonesia berhak atas batas laut teritorial 12 mil dari garis pangkal. Jadi dia cara mengukurnya adalah garis pangkal pantai diukur 12 mil ke arah laut. Itu adalah hak miliknya Indonesia yang bisa kita eksploitasi atau kita eksplorasi. Artinya kita bisa ambil sumber dayanya, kita bisa ambil ikannya, terumbu karangnya bisa, tapi kita harus jaga. Itu adalah hak milik kita dan kita berhak menghukum masyarakat dari negara luar yang mencoba mengambil sumber daya alam kita di batas 12 mil itu. Jadi 12 mil itu sudah sekitar, jadi 1 mil itu kira-kira 1,8 km. Jadi kamu hitung 12 kali 1,8 km, itu adalah hak miliknya Indonesia. Itu namanya batas laut teritorial. Kemudian kita juga memiliki 200 mil landas kontinen. Kenapa disebut landas kontinen? Landas kontinen ini adalah dasar laut. Artinya kita bisa mengambil sumber daya mineral. Sumber daya mineral di daerah 200 mil ini. 200 mil dari garis pangkalnya Indonesia. Misalnya dari pantai Sumatera, pantai Jawa, 200 mil dihitung kita masih bisa ambil sumber daya mineralnya. Dan negara-negara lain juga bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya mineral di 200 mil ini, tapi atas izin atau kesepakatan. Kemudian Indonesia juga memiliki 200 mil zona ekonomi eksklusif. Sama seperti landas kontinen, di sini Indonesia punya hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan. Jadi, bedanya landas kontinen sama zona ekonomi eksklusif, walaupun sama-sama 200 mil, kalau yang dikatakan landas kontinen itu adalah dasar lautnya, sumber daya mineralnya, sedangkan di zona ekonomi eksklusif lebih ke perikanan atau perairannya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah batas udara Indonesia. Jadi batas udara negara Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu batas udara vertikal dan horizontal. Jadi untuk batas vertikal, Indonesia memiliki hak untuk melintas udara setinggi 110 km dari ketinggian permukaan negara Indonesia itu tersendiri. Walaupun batas udara vertikal ini masih dalam tahap percekcokan, belum benar-benar istilahnya fix disetujui. Tetapi untuk batas horizontal itu sudah sah. Jadi batas horizontal udara Indonesia itu memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia. Misalnya batas daratan kita 1 juta sekian kilometer persegi dari Sumatera ke Papua. Sampai ke atasnya ditarik garis lurus, itu adalah batas udaranya Indonesia. Artinya ketika pesawat negara lain melintas Indonesia, itu harus mendapat persetujuan dari Indonesia atau mendapat izin dari Indonesia atau saling konfirmasi. Oke? Jadi itulah tadi penjelasan mengenai letak luas dan batas Indonesia. Sekarang kamu boleh berlatih dengan menjawab 4 pertanyaan ini. Kamu kerjakan sendiri di rumah. Kamu bisa mencari informasi melalui media elektronika. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.